Hai, sahabat Jari Pelawi Chess. Baru kita hadir hari ini teman-teman di pertandingan yang spektakuler. Kita berikan Magnus Carlsen, Karthikeyan Murali. Langkah spekulasi yang diberikan oleh Magnus Carlsen tidak membuat tergiur lawannya. Bagaimana teman-teman? Kita perhatikan dan simak pertandingan ini. Saya akan menganalisisnya sesederhana mungkin. Ilmu yang kalian dapatkan dari pertandingan ini sangat bermanfaat. Bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Magnus Carlsen memegang buah putih dan memulai dengan pion E4. Karthikeyan Murali, pion E5. Putih kuda F3 mengancam pion, lalu hitam melindungi pion dengan kuda C6. Saat putih mengeluarkan gajah ke B5, terjadilah pembukaan Ruy Lopez di papan. Di mana pembukaan Ruy Lopez ini dibalas dengan pion A6 dan gajah mundur ke A4. Langkah seperti biasa, kuda ke F6 mengancam pion dan kuda melindungi pion ke C3. Langkah rumusan di pembukaan Ruy Lopez ini teman-teman dilihat oleh Karthikeyan untuk melakukan spekulasi. Dia menaikkan pion B5 mengancam gajah dan Magnus Carlsen memundurkan gajah ke B3. Lalu gajah petak hitam dikeluarkan ke C5 dan putih atraktif kuda ke D5. Mengajak pertukaran. Dan di sini kita melihat pion E4 apabila dimakan oleh kuda. Ini dibiarkan oleh Magnus Carlsen. Langkah putih biasanya melakukan rokade pendek dan hitam melakukan rokade pendek. Dan pion mengancam kuda, kuda mundur ke F6. Lalu putih menaikkan pion A4. Langkah spekulasi seperti ini banyak terjadi teman-teman. Apa keuntungan hitam ataupun apa keuntungan putih belum kita dapatkan di pertandingan ini. Kenapa Karthikeyan Murali tidak memakan pion tersebut? Ada rencana lain teman-teman. Dia tidak tergiur dengan pion E4. Di sini dia memainkan pion D6. Magnus Carlsen, langkah berikutnya kondisi seperti ini. Yaps, pion C3. Lalu hitam, gajah mengancam posisi kuda. Dan Magnus Carlsen, pion D4 mengancam gajah, terjadi pertukaran pion setelah pion mengancam posisi gajah. Sini Murali memberikan dua pilihan kepada Magnus Carlsen. Dan Magnus Carlsen memakan gajah, petak putih. Murali menggeser gajah dan posisi skak. Langkah tidak biasa dilakukan oleh Magnus Carlsen dengan kondisi seperti ini teman-teman. Kebanyakan langkah yang dilakukan adalah menutup dengan gajah. Tetapi, ini Magnus Carlsen. Dia tidak menutupnya dengan gajah, teman-teman, melainkan melarikan raja. Sangat berbahaya dan jarang ditemukan langkah seperti ini. Apa sih tujuannya? Sangat jelas, mempertahankan gajah petak hitam dan gajah petak putih. Murali menurunkan kuda ke E7, dan Magnus Carlsen menaikkan menteri ke D3. Apabila dilihat oleh kasat mata, langkah ini kurang tepat. Tetapi inilah Magnus Carlsen mempunyai ide untuk 2 atau 3 langkah ke depan. Di sini Murali menyambutnya dengan menteri D7. Dan Magnus Carlsen memainkan pion H4. Dibalas pion H6. Lagi-lagi pion ke H5. Hitam memukul pion dengan kuda. Lalu benteng ditempatkan ke H4. Jelas terlihat agar keadaan rokade sayap raja tidak aman oleh hitam. Maka dari itu, Murali melakukan rokade sayap menteri. Selanjutnya Magnus Carlsen melihat kondisi jalur A dan memanfaatkan pion A3 dan mengancam gajah. Gajah mundur ke A5, lalu pion kembali naik ke A4. Dan gajah kembali diturunkan ke B6. Putih kuda ke D2. Atraktif, nantinya bisa ke E4. Manuver langkah yang sangat cantik dan kita bisa dapat pelajari ini.
hitam benteng E8, lalu terjadi pertukaran pion. Bagaimana kita melihat di sini, jalur A telah dikuasai oleh putih. Seperti saya katakan tadi, putih mengajak pertukaran kuda ke E4, tetapi tidak disambut, hitam malah raja ke B7. Lalu putih mengepin posisi raja, dan ini sangat tidak nyaman teman-teman. Maka dari itu, Murali menempatkan menteri ke C6. Selanjutnya, Magnus Carlsen dengan kondisi seperti ini teman-teman. Apakah dia menukarkan kuda? Tidak teman-teman. Dia melakukan kesalahan, memukul pion H6. Berharap langsung dipukul oleh pion, tetapi ini Murali, pemain asal India, memukul kuda dengan benteng. Dan putih harus memakan benteng tersebut dengan benteng. Di luar dari dugaan Magnus Carlsen, dengan kondisi seperti ini gajah langsung dipukul oleh pion, dan Magnus Carlsen menarik bentengnya karena diancam oleh kuda yang ada di F6 teman-teman. Hitam melakukan pertukaran dengan kondisi satu benteng mendapatkan 2 perwira, yaitu kuda dan gajah. Murali memundurkan raja ke B8 dan putih memainkan tempo benteng ke E2. Di sini, menteri diturunkan kembali ke B7 dan ini yang terjadi teman-teman. Setelah terjadi pertukaran, maka mendapatkan 1 pion oleh putih dan terjadi pertukaran menteri. Siapa yang lebih unggul dengan kondisi seperti ini? 3 perwira melawan 2 perwira. Putih memiliki keunggulan 1 pion. Kita lihat setelah raja bergeser ke C7, lalu putih coba mengambil keuntungan pion kembali, dan itu dibiarkan oleh hitam. Dengan kondisi seperti ini teman-teman, Magnus Carlsen tidak menyerah. Dia menempatkan benteng melindungi pion dan mengajak pertukaran, tetapi jelas Magnus Carlsen menolak. Lalu hitam menggeser raja ke D7. Apa yang bisa diperbuat oleh putih dengan kondisi seperti ini teman-teman? Yaps, hanya bisa bertahan dan memanfaatkan serangan yang sangat terbaca oleh hitam. Di sini Magnus Carlsen memainkan pion G3. Lalu hitam benteng F5 mengancam pion dan pion mengancam benteng. Lalu benteng ditempatkan kembali ke F7 dan putih benteng D3. Kuda mundur mengambil posisi manuver yang sangat cantik, bisa ke E6 dan putih seperti saya katakan tadi hanya bisa bertahan. Setelah hitam kuda E6, lalu putih ancam posisi kuda, pion pukul pion, dan benteng mengajak pertukaran, tetapi hitam menolak. Dia memilih pion yang ada di G4 dan dibiarkan. Setelah benteng pukul pion D5, lalu hitam pukul pion G4. Benteng kembali mengancam pion dan dibiarkan oleh hitam teman-teman. Dia mencoba menyerang. Magnus Carlsen mengambil pion dan hitam mengepin pion. Kondisi raja putih sudah sangat berbahaya. Setelah benteng pukul pion dan skak, raja bergeser ke E1, lalu kuda main ke C5. Apa langkah Magnus Carlsen? Hanya bisa menggeser raja ke D1. Setelah gajah mengepin posisi benteng dan mengancam kepada raja. Di sini Magnus Carlsen menyerah. Apabila kita lanjut, seperti inilah yang akan terjadi. Kita anggap putih memiliki skak, lalu raja bergeser mengancam benteng, benteng mundur ke B4. Ada 2 alternatif nantinya. Lalu skak oleh benteng. Dan raja bergeser ke E1. Datang kuda dan mendapatkan benteng. Ada satu lagi teman-teman. Apabila benteng tidak mundur ke B4, kalian berpikir seperti itu. Kita akan jalankan. Setelah raja mengancam benteng, kita beranggap benteng ke A5. Maka kuda ditempatkan ke D3, yang nantinya benteng akan ditempatkan ke D2. Sangat kritis posisi putih. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Ucapan dari kalian, saya butuh subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya akan terus memberikan pertandingan dunia dan pasti bermanfaat bagi kalian. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.